Nah, beberapa tahun yang lalu pernah dibahas tuh apa yang akan terjadi jika manusia membuang sampahnya ke luar angkasa. Tapi di channel sebelah yang bahas. Nah, pada kesempatan kali ini ada lagi pertanyaan yang cukup menarik dari tetangga kos saya, yaitu kenapa sih manusia tidak membuang sampahnya di Palung Mariana? Kan dalamnya Palung Mariana melebihi dalamnya cintaku padamu. Cuak. Jadi boleh dong kita nitip sampah di sana. Cuak. Mau jawab gimana juga? Ya sudahlah, mari kita simak aja videonya. Sampah memang sudah menjadi masalah umum bagi penduduk bumi. Kenapa? Karena cuma penduduk bumi saja yang suka nyampah. Penduduk Mars maupun penduduk planet Namex tidak ada yang nyampah. Malah penduduk bumi yang nyampah ke Mars. Bumi ini sudah padat dengan sampah, baik sampah basah, sampah kering, sampah padat, sampah cair, sampah mati, semuanya ada di bumi. Sampah masyarakat. Sebagian orang di belahan dunia sana terkadang suka memperlakukan pinggiran sungai sebagai tempat pembuangan sampah. Hadeh, percuma sekolah tinggi-tinggi kalau masih buang sampah sembarangan. Dan para ahli mengatakan bahwa jika hal tersebut dibiarkan, maka akan mengakibatkan kerusakan bahkan bencana pada kehidupan laut. Tetapi, bagaimana ketika kita mencoba membuang sampah kita ke dalam air yang cukup dalam? Bagaimana jika kita membuang sampah kita di bagian terdalam lautan? Akankah tekanan besar bertindak sebagai pemadat sampah alami? Bagaimana sampah akan mempengaruhi seluruh lautan? Dan apa jadinya ketika kita menenggelamkan sampah di Palung Mariana? Palung Mariana adalah retakan besar di bumi, jauh di dasar Samudra Pasifik. Titik terdalamnya adalah 11 km di bawah permukaan laut, atau sekitar 35 kali ketinggian Menara Eiffel. Palung ini sangat besar sehingga kita secara teoritis bisa terus membuang sampah kita di sana selama ribuan tahun. Tetapi sampai saat ini hanya 3 orang yang pernah berhasil sampai ke dasar palung tersebut. Jadi, seberapa besar kemungkinan kita bisa menempatkan semua sampah yang ada? Sebelum kita menyelam terlalu dalam ke dasar Palung Mariana, mari kita cari tahu seberapa banyak sampah yang kita bicarakan tersebut. Manusia menghasilkan lebih dari 2 miliar ton limbah setiap tahun, dan ini diperkirakan akan meningkat menjadi hampir 3,5 miliar ton pada tahun 2050. Untuk meletakkannya dalam perspektif, itu akan menjadi 1000 kali volume piramida besar Giza. Coba bayangkan. Dalam upaya menyingkirkan limbah, kita telah mencoba hal-hal seperti membuangnya ke tempat pembuangan sampah, serta membakarnya, akan tetapi hal tersebut tidak bekerja dengan baik. Baik tempat pembuangan sampah dan insinerator sampah akan melepaskan racun yang larut ke dalam tanah, udara, dan air yang kita minum, yang malah menjadi bahaya jangka panjang bagi lingkungan kita dan keselamatan umat manusia. Jadi, sudah saatnya kita untuk membuka gerbang inovasi dan mencoba sesuatu hal yang baru. Upaya tersebut akan membawa kita ke Palung Mariana. Palung itu begitu luas sehingga bisa menampung sebanyak 970.000 miliar ton limbah. Itu cukup untuk memungkinkan kita untuk terus membuang sampah dunia selama ribuan tahun. Tekanan di palung itu juga sangat tinggi. Ini sebanding dengan ketika kamu ditindih oleh sekitar 2000 menara gajah. Coba bayangkan. Kita bisa menggunakan tekanan itu untuk memberi keuntungan pada kita, karena akan menekan limbah apapun yang kita letakkan di sana. Ini akan seperti ketika crusher mobil mengompres mobil. Ini akan memungkinkan kita untuk memasukkan lebih banyak sampah ke dalam palung. Sekarang, yang harus kita lakukan adalah mencari cara untuk menyimpan limbah kita di sana. Salah satu pilihannya adalah mengangkut limbah ke sana menggunakan kapal selam. Tetapi itu akan sangat ekspensif. Sebagai perbandingan, kapal selam yang digunakan untuk membawa pembuat film James Cameron ke dasar parit berharga
$10 juta dan hanya satu orang yang bisa muat di kapal selam tersebut. Solusi yang lebih baik adalah menggunakan sistem pipa, mirip dengan pipa limbah yang digunakan beberapa perancang konstruksi. Pipa sampah tersebut harus menahan tekanan tinggi dari dasar laut, dan jalan mereka harus direncanakan dengan hati-hati untuk memperhitungkan kedalaman yang berbeda di sepanjang palung. Sebentar, jikalau nih, usaha kita akhirnya berhasil menempatkan semua sampah kita di sana, apakah itu akan menjadi solusi yang baik untuk masalah limbah kita? Tidak masalah mau kita membuang di bagian laut yang mana. Ini masih akan menyebabkan polusi pada akhirnya. Kandungan limbah diisi dengan logam berbahaya, bahan kimia, dan mikroplastik yang dapat bocor ke sekitarnya. Bahkan, bahan kimia dan mikroplastik ini kemudian dapat diteruskan kepada kita manusia melalui ikan yang kita makan, air yang kita minum, dan bahkan udara yang kita hirup. Jadi, daripada menemukan tempat baru untuk membuang sampah kita, mungkin alangkah baiknya jika kita bisa fokus untuk mencoba meminimalisir limbah tersebut. Gerakan non-sampah di berbagai negara sudah mengalami peningkatan yang sangat pesat. Dapatkah Anda bayangkan seberapa cepat planet kita akan pulih jika kita tidak menghasilkan limbah sama sekali? Nah, itu semua adalah bagian dari cerita kita pada video kita kali ini.